Kartini dalam pelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Materi ini ada di kelas 12 semester ganjil kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Nah, tujuannya setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa menganalisis bagaimana perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal sehingga dapat menyampaikannya dalam cerita sejarah atau media lainnya, sehingga kalian terlatih untuk berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, sehingga nanti kalian tercipta karakter yang selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, dan bekerja keras. Materi ini sangat berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan dari disintegrasi bangsa. Kenapa sampai terjadi pergolakan di daerah yang mengancam disintegrasi bangsa? Ini dikarenakan karena kondisi politik belum stabil. Kenapa tidak stabil? Karena Indonesia masih belajar dalam melaksanakan demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi ini pertama kali berkembang abad ke-5 Masehi di Eropa, yaitu ketika masa Yunani. Polis pertama yang mengembangkannya itu adalah polis Athena, sehingga definisi dari demokrasi itu diambil dari kata demos dan kratos bahasa Latin. Demos itu rakyat, kratos itu kekuasaan, sehingga demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Kemudian berkembang kembali abad ke-18 pada masa demokrasi atau pada masa revolusi Prancis, yaitu ada seorang pemikir namanya Montesquieu. Dia mengembangkan teori kekuasaan yang disebut dengan trias politica, biar pemerintahan tidak absolut. Jadi kekuasaan harus dibagi. Kalau trias politikanya sendiri kalian sudah belajar di pelajaran PPKM. Terus bagaimana pelaksanaan atau bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia? Pelaksanaan praktek demokrasi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yaitu pertama, periode 4 September 45 sampai 14 November 45 itu berlaku sistem presidensil, di mana pemerintahan dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Terus 14 November 45 sampai 5 Juli 59 itu disebut sistem parlementer, di mana pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada 5 Juli 59 sampai 11 Maret 66 itu pelaksanaan demokrasi terpimpin, di mana eksekutif sangat dominan, penetapan Nasahkom dan PKI diberi porsi yang besar dalam pemerintahan, karena PKI masuk ke dalam 4 partai besar dalam pemilu 1955. 11 Maret 66 sampai 21 Mei 1998 demokrasi di Indonesia melaksanakan sistem demokrasi Pancasila, di mana di sini sama seperti demokrasi terpimpin, eksekutif sangat dominan dan ABRI diberi porsi yang besar. Dia dengan adanya dui fungsi ABRI, jadi nanti ABRI masuk ke dalam pertahanan, juga masuk ke dalam ranah sipil atau pemerintahan. Terus demokrasi Pancasila itu berakhir tanggal 21 Mei 1998 karena di Indonesia terjadi suatu perubahan ketatanegaraan, yaitu Indonesia masuk masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini demokrasinya itu ditandai dengan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Nah, sekarang kita lihat bagaimana demokrasi pada awal kemerdekaan. Yang pertama itu kabinet presidensil yang berlangsung dari tanggal 4 September sampai 14 November 45, di mana nanti di sini untuk menghindari absolutisme dalam pemerintahan dikeluarkan beberapa maklumat. Ada maklumat wakil presiden nomor X tanggal 16 November 45, di mana ini KNIP dirubah menjadi BPKNIP.
Sehingga nanti sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi parlementer. Kemudian maklumat 5 November 45 yaitu pembentukan partai-partai politik. Dan yang terakhir ada maklumat pemerintah 14 November 45. Di sini dirubahnya sistem pemerintahan dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Periode kedua pada masa awal kemerdekaan itu ada masa perubahan sistem presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, ini berlangsung dari 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Di mana pada masa ini pemerintahan kepala negara dipegang oleh Soekarno, sedangkan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri pertamanya Sultan Syahrir. Nanti Sultan Syahrir terpilih menjadi 2 kali Perdana Menteri. Kenapa dilaksanakan sistem parlementer? Ini karena kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia yang di dalamnya membonceng pasukan Nika atau pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, terus yang kedua kenapa parlementer? Karena untuk menarik simpati asing, yaitu sekutu, supaya mau mendukung Indonesia dan membuktikan kepada sekutu bahwa Indonesia itu bukan negara buatan Jepang. Selanjutnya terjadi berbagai pergolakan di Indonesia yang karena disebabkan oleh provokasi tentara Nikas, sehingga nanti perjuangan dibagi dua, ada diplomasi dan bersenjata. Ini sudah dibahas di kelas 2. Nah, karena nanti perjuangan diplomasi itu tidak mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Kabinet Syahrir berakhir, yaitu sesudah ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati, di mana nanti wilayah Indonesia semakin sempit dan itu nanti menimbulkan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Syahrir. Nah, Kabinet Syahrir kemudian digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin. Nah, Kabinet Amir Syarifuddin ini berlangsung dari tanggal 3 Juli 47 sampai 29 Januari 1948. Prestasi yang diraih oleh Kabinet Amir Syarifuddin itu ditandatanganinya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi karena agresi militer Belanda 1. Tapi nanti penandatanganan Renville juga tidak memuaskan rakyat Indonesia karena wilayah Indonesia semakin sempit, yang dipisahkan oleh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nanti di wilayah tersebut Belanda mendirikan negara federal yang nantinya bergabung dalam BFO atau negara boneka buatan Belanda. Nah, sehingga nanti rakyat juga kecewa. Akibatnya apa? Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan nanti kemudian dia mendirikan FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang ikut terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Sudah Perjanjian Renville, nanti Soekarno menunjuk Perdana Menteri baru, yaitu Muhammad Hatta. Nah, dia berkuasa dari 29 Januari 48 sampai 4 Agustus 48. Tapi nanti kabinetnya terhenti karena agresi militer Belanda kedua, di mana Yogyakarta sebagai ibu kota waktu itu dihancurkan oleh Belanda dan pemimpin bangsa yaitu Soekarno dan Hatta ditangkap. Nah, tapi sebelum ditangkap nanti Soekarno menunjuk Saprudin Prawira Negara untuk mendirikan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi yang diberi nama dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nanti Saprudin Prawira Negara ini menyusun strategi dengan Hamengkubuwono IX untuk kembali merebut Yogyakarta. Maka terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan serangan umum 1 Maret, di mana nanti untuk memperingatinya dibangun monumen 1 Maret di Yogyakarta yang letaknya itu di pusat kota Yogyakarta, yaitu di sekitar Benteng Vredenburg. PDRI nantinya berakhir menjelang dilaksanakannya konferensi meja bundar, di mana nanti karena berdasarkan perjanjian Lumbroyen, Soekarno dan Hatta nanti dibebaskan kembali pulang ke Yogyakarta. Nah, nanti Soekarno menunjuk Hatta sebagai pemimpin delegasi dalam konferensi meja bundar.
Nah, pada masa ini Hatta berkuasa dari 4 Agustus sampai 20 Desember 1949. Dan nanti Hatta juga yang menerima penyerahan kedaulatan RIS dari Ratu Belanda. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan, yaitu dari tahun 45 sampai 1950. Nah, karena terjadinya agresi militer Belanda kedua, nanti kabinet Soekarno membentuk kabinet transisi, yaitu yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo. Nah, disebut juga kabinet peralihan karena mulai berkuasa atau mulai bekerja ketika kabinet Hatta dan menteri-menterinya diangkat menjadi kabinet RIS pada tanggal 20 Desember 46 sampai nanti tanggal 6 September 1950. Kabinet ini, kabinet RIS pimpinan Hatta ini berakhir ketika RIS dibubarkan dan kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah materi pada pertemuan hari ini. Silahkan bila kalian kurang mengerti bisa mengajukan pertanyaan di Google Classroom atau di chat di WA Group. Apabila tidak ada pertanyaan, maka kita tarik kesimpulan dari materi ini. Menurut kalian, apa sih kesimpulannya dari materi ini? Nah, benar, itulah kesimpulannya. Jadi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sering berganti-ganti sehingga mengakibatkan instabilitas politik. Nah, instabilitas politik itu nanti terjadi sangat terasa pada masa demokrasi liberal. Nah, pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau pada pertemuan minggu depan. Nah, karena itulah silahkan kalian cari referensi-referensi yang berkaitan dengan materi tersebut. Demikianlah pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.